Salam pemirsa, pada tanggal 12 Oktober 2024, Iran menghadapi serangan cyber besar-besaran yang menargetkan berbagai sektor penting, termasuk fasilitas nuklirnya. Serangan ini melumpuhkan jaringan pemerintah Iran, berdampak pada sektor peradilan, legislatif, dan eksekutif. Menurut mantan Sekretaris Komite Keamanan Cyber Nasional Iran, Firuzabadi, hampir seluruh departemen pemerintahan terkena dampak dan sejumlah informasi penting berhasil dicuri oleh para penyerang. Fasilitas nuklir, distribusi bahan bakar, layanan kota, transportasi serta jaringan pelabuhan Iran juga ikut menjadi sasaran. Serangan ini diyakini sebagai langkah balasan awal dari Israel terhadap Iran. Pada 9 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, telah mengeluarkan peringatan bahwa Israel akan merespon setiap tindakan agresi dari Iran. Ia mengatakan bahwa serangan Israel akan mematikan, presisi, dan mengejutkan, yang menegaskan keseriusan Israel dalam mempertahankan keamanan negaranya. Tak lama berselang, pada 13 Oktober 2024, pangkalan militer Israel menjadi target serangan yang menyebabkan puluhan orang terluka. Iran secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk perang dan menegaskan tidak gentar menghadapi Israel. Pada hari yang sama, Amerika Serikat mengambil tindakan signifikan dengan mengumumkan pengiriman sistem pertahanan rudal THAAD ke Israel, bersama dengan ratusan personel militer untuk mengoperasikan sistem tersebut. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Teluk 1991 Amerika Serikat mengirimkan pasukan militer ke Israel. Sistem THAAD sendiri dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa, memperkuat sistem pertahanan udara Israel terhadap ancaman serangan rudal dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa pengiriman tentara AS ke Israel akan membahayakan nyawa mereka. Sementara itu, pesawat pengintai AS terpantau beroperasi di sepanjang pantai Iran dengan bantuan beberapa negara Arab dalam memantau aktivitas Iran. Di sisi lain, kelompok militan Hizbullah juga ikut ambil bagian dalam eskalasi konflik. Pada 13 Oktober 2024, pesawat tak berawak Hizbullah menyerang kamp pelatihan tentara Israel di selatan Haifa, menewaskan 4 orang dan melukai 67 lainnya. Serangan ini merupakan balasan atas kematian Asiri, komandan baru Brigade Radwan Hizbullah, yang sebelumnya tewas dalam serangan Israel. Laporan dari Arab Sky News menyebutkan bahwa 2 tank IDF menghancurkan gerbang pangkalan PBB di Lebanon, melukai 15 tentara PBB. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi insiden ini dengan meminta pasukan PBB di Lebanon untuk mundur, menyebut mereka sebagai sandera Hizbullah yang membahayakan nyawa mereka sendiri. Setelah berbicara dengan Presiden AS, Joe Biden, Netanyahu memutuskan untuk tidak melanjutkan pemboman terhadap Beirut yang menunjukkan adanya perubahan strategi dari pihak Israel. Di lapangan, pasukan Israel menemukan terowongan Hizbullah yang terletak hanya 100 meter dari markas PBB di Lebanon. Penemuan ini meningkatkan keraguan terhadap efektivitas pasukan PBB dalam menegakkan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang melarang pengiriman senjata ke Lebanon. Sementara itu, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya rencana serangan besar-besaran oleh Hamas yang telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Komputer yang disita militer Israel di Khan Yunis, Gaza, berisi bukti dari pertemuan rahasia yang melibatkan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Rencana tersebut bertujuan menghancurkan Israel dalam 2 tahun dengan dukungan Iran dan Hizbullah. Salah satu rencana utama adalah menghancurkan Menara Mos Aviv, gedung tertinggi kedua di Israel, untuk menciptakan efek psikologis seperti tragedi runtuhnya World Trade Center pada 11 September. Kini banyak organisasi militer Hamas telah dihancurkan oleh operasi militer Israel, sementara kepemimpinan Hizbullah juga menghadapi guncangan besar akibat tewasnya komandan mereka. Israel, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, terus berupaya mempertahankan keamanannya di tengah eskalasi ketegangan ini. Serangan cyber, ancaman militer, dan eskalasi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Israel semakin memanas. Dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel, baik melalui pengiriman sistem THAAD maupun personel militer, menjadi faktor penentu dalam mempertahankan stabilitas regional. Namun dengan keterlibatan Hizbullah dan potensi serangan lanjutan dari Iran, situasi ini berpotensi memicu perang skala besar yang melibatkan banyak pihak. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.